Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Saidah di sini sebagai host obrolan anak muda, tentunya di podcast pada pagi hari ini. Selamat pagi waktu Indonesia dan salam 24 jam untuk seluruh dunia. Nah, di sini nih ada Mbak Lasih nih kira-kira. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini Boleh, boleh. bintang tamu tuh Masya Allahnya, Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira siapa sih namanya ya? Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Lasi. Udah itu aja kayaknya deh. Nah, Mbak Lasih ini berasal dari mana Mbak? Rumahnya di mana sih? Rumahnya Purbalingga saja. Oh, deket ini sini berarti. Tapi kok mapnya nggak sampai-sampai ya? Muter-muter ya, tapi aslinya sama-sama wong Purbalingga ya? Sama-sama, cuma Oke. saya memang nggak hafal daerah Oh, nggak Purbalingga. hafal. Beneran. Berarti untuk teman-teman yang mau kesini nantinya ya, tetap kita petakonnya di Gor Purbalingga gitu Iya, ya, untuk betul. lebih enaknya. Nah, nih kira-kira Mbak Lasih, kayak Mbak Lasih kan jadi seorang konten kreator gitu ya, dan memulai bisnis pelan-pelan. Kira-kira Mbak Lasih ini di fase yang mana sih? Pemula atau sudah luar biasa? Maksudnya kayaknya untuk menentukan awal kita jadi konten kreator apa sih Mbak? Berani dulu sih, berani mencoba dulu. Oh, berani mencoba. Heeh. Nah, kita udah berani nih, tapi kita nggak punya link-link untuk kita harus berani yang seperti apa? Beraninya seperti apa? Misalnya Heeh, lagi di fase mahasiswa. heeh. Heeh. Kalau kita di fase mahasiswa, kita kan pasti disibukkan dengan hal-hal tugas, terus full jadwal mahasiswa gitulah ya. Heeh. Nah, kita kan pasti ada waktu luang, Oh, ya heeh, kan? berarti di sela-sela waktu luangnya. Sela-sela waktu itu kita misalnya lagi jam istirahat, misal jam 11 sampai jam Heeh, 12 itu kan nggak ada kelas gitu. heeh. Kita usahain buat ngeluangin daripada kita nge-scroll, mending kita bikin karya Oh, gitu. bikin karya ya, Masya Iya, Allah. Nih, ngomong-ngomong mahasiswa ya, mahasiswa itu kan yang super sibuknya, super duper sibuk gitu ya. Nah, itu tuh kayak belum dia yang mata kuliahnya, pelajarannya, betul. terus belum juga organisasinya. Betul banget. Organisasi nggak cuma satu dua, belum lagi yang bisnis di luar sananya, apalagi ditambah yang kayak Mbak Las ini harus ada pekerjaan yang setiap hari itu beraktivitas. Nah, itu cara baginya gimana Mbak? Kan banyak banget nih. Oke. Biasanya saya planning sih. Di Jadi planning. kita plotting mana yang prioritas Dalam untuk sehari itu atau sebulan. biasanya karena sudah terjadwal, jadi apa namanya dalam 1 bulan itu kan rutenya sama. Jadi di plotting dulu kita tuh prioritasnya misalnya kita satu mahasiswa, berarti tugas yang lainnya menyesuaikan dengan jadwal jadi mahasiswa itu. Mis, Oh, tapi tetap poin utamanya dia sebagai mahasiswa berarti fokus ke kampus. Setelah fokus, itu yang kedua dunia kerja. betul. Terus setelahnya konten kreator atau bisnis pelan-pelan itu dimulai dulu mana yang bisa seperti itu ya Mbak. Iya betul. Jadi Masya. pertama kali saya apa namanya jualan Mm-mm. itu ke teman-teman. Oh, temen. Mm-mm. Berarti jualannya itu temen yang mana Mbak? Kan punya banyak nih, dari temen TK sampai temen kuliah katakan ya. Nah, di situ fokusnya lebih ke offline, kita datangi door to door, jemput bola, atau emang di era sekarang ya, sosmed juga kita harus main. Nah, itu Oke. lebih fokusnya di mana Mbak Lasi? Kalau saya fokusnya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi Heeh. sesuai target, misalnya pas saya kecil, Heeh. saya tuh latihan jualan misalnya kalau dulu tuh apa namanya mainan. Kakak saya tuh pinter main kelereng. Nah, saya lihat tuh. Oh, heeh. Nah, dari pinternya itu ternyata kan menghasilkan banyak kelereng tuh. Heeh. Nah, sampai di titik dimana kelerengnya udah banyak, nah itu tuh dijual sama teman-temannya. Dan Jadi itu tuh sampai uang jajan pun nggak minta gitu. Nah, di titik situ saya belajar buat, saya pernah oh. juga jualan layangan sama kakak saya. Oh iya, oh Bener, gitu. Oh, dari bikin kecil layangan jadinya. sendiri. Iya betul. Hmm. Jadi tapi dibuktikan dengan
layangan kita tuh terbang jauh ke langit gitu. Jadi kan Oh, ketika iya iya. teman-teman lihat tuh pengen kayak Lasih, pengen gitu. Iya kan? Iya bener, Masya Otomatis Allah. tadi, ih pengen kayak Lasih, ih layangannya gimana gitu kan. Akhirnya kan kepo, terus Oh, akhirnya ini bikin gitu. iya iya Nah, terus iya. yang step kedua kalau yang saat ini Mm-mm. memang aku fokus di online sama offline. Nah, Oh, karena heeh. saya sibuk kuliah, Ya. ya kan. Jadi dulu kan apa namanya sistemnya saya tawarin ke teman gitu kan di Mm-mm. kelas gitu. Nah, sampai pada titik akhirnya, ih sibuk banget ya ternyata capek banget ya gitu kan. Oh, heeh. Akhirnya saya strategi baru lagi gitu. Oh, berarti gimana caranya biar tugas jalan, bisnis jalan, terus yang semuanya jalan gitu. Gimana gitu Oh, caranya gitu heeh. kan. Akhirnya saya meluangkan di weekend. Di weekend itu saya apa namanya belanja. Heeh. Nah, setelah weekend itu 1 hari harus selesai. Jadi akhirnya Dalam belanjanya itu. iya ditarget, Oh, heeh. ditarget berarti kalau weekend ini harus selesai gitu. Kalau udah Oh. weekday jangan sampai ngerjain ini gitu. Oh, Kayak iya iya gitu. iya. Berarti Jadi emang planning gitu ya, heeh. harus tertulis. Berarti kayak setiap hari itu Mbak Lasi punya buku diary. Oh, tidak. Saya sistemnya saya Apa cukup ditulis pakai HP atau hanya angan-angan, maksudnya, oh hari ini aku mau ngapain, besok mau ngapain, itu hanya di pikiran atau perlu ditulis saya satu. orangnya spontan. Oh, Heeh. spontan. Jadi saya buku pun nggak rajin nulis, Heeh. diary nggak. Jadi saya nggak ada buku catatan pun nggak ada. Oh, langsung hari ini mau Mhm. ngapain tapi tertata Paling rapi semuanya. paling ada buku keuangan aja. Oh, oh, ini menghasilkan nih, pokoknya yang penting cuan itu nggak pernah Heeh. nggak tertulis gitu ya, Iya, nggak tertulis. uang keluar masuk itu seperti apa harus tertata rapi gitu Iya ya, iya betul. pokoknya tulisan kayak apapun nggak perlu, yang penting tulisan uang selalu ada nominalnya yang masuk gitu ya Iya, tentunya. Nah terus gini Mbak Lasi, kira-kira untuk Mbak Lasi itu bertahan sampai di detik ini tuh seperti apa sih Mbak? Kok maksudnya yang di awal jualan kelereng sampai membuat layangan, nah sampai bisnis yang sekarang ini bertahan itu gimana sih Mbak ceritanya? kebutuhan sih pertama. Oh kebutuhan, iya 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 iya, iya, masuk kebutuhan masuk, pertama. kebutuhan. Jadi, dalam keadaan apapun kalau kita nyaman, itu Heeh. kita nggak akan ada perubahan. Jadi Oh, biasanya, heeh. saya memiliki mindset bahwasanya zona nyaman itu jebakan untuk para pemuda. Oh, iya, berarti jangan sampai kita ada di zona nyaman. Kayak Iya, apapun kita selalu, gembrung sungai kita, heeh, gedebak-gedebuknya kita itu bener. maksudnya untuk menjadikan kita itu maju gitu ya? Betul, jadi Ya apa ya ya. namanya, kadang kalau kita di situasi nyaman, itu Mhm. kita nyaman di situ, tapi kita nggak ada perubahan gitu. Heeh. Jadi Mmm, kita harus punya setiap hari ya? kita challenge kalau enggak 0,1% tiap hari buat kita tantang diri sendiri gitu. Jadi Oh, perubahan iya iya. apa dan kita pengen kayak apa, terus ke depan tuh mau kayak apa gitu. Oh, Jadi kita harus berprogres. Ketika kita pengen menghasilkan sesuatu yang berbeda, heeh. kita harus melakukan yang berbeda dari yang lainnya gitu. Oh, iya iya iya, Masya Allah. Terus gini Mbak, kira-kira, yang namanya bisnis, yang namanya pergerakan apapun itu kita membutuhkan yang namanya partner gitu kan. Nggak Mhm. mungkin kita jalan sendiri, ya karuan bisa, tapi kan Masya Allah tabarakallah mumetnya itu seperti apa ketika kita mengerjakan Betul, sendiri ya. betul Nah banget kita banget. kayak apapun pasti, minimal lah kita butuh admin, minimal kita butuh apa sih, teman yang sefrekuensi nih. Betul Nah betul. kira-kira kalau misalkan kita sudah punya plan A, plan B, plan C, banyak banget tuh planningnya. Tapi selama itu kita stuck di situ nih, maksudnya nggak ada pergerakan lagi. Terus hal apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama saya memang, ada suatu bisnis yang sudah ada timnya, Bisnis apa itu Mbak? seperti tanaman. Oh tanaman, tanaman apa Mbak? Segala jenis tanaman Segala atau? jenis tanaman. Jadi, Heeh. misalnya ada sebuah sekolah atau lembaga, kalau Mhm. misalnya, apa namanya, ada yang beli, request buat taman, itu Heeh. bisa. Heeh. Oh Dan iya. itu udah ada timnya, karena saya sendiri tidak sanggup, kayak tanaman kan gede-gede banget kan. Suruh gotong-gotong sendiri Iya, gitu ya. nggak bisa. Jadi Mhm. kita rekrut tim lah, tetangga lah. Oh Iya, tetangga. jadi yang deket dulu gitu. Mhm. Dari kakak saya juga ikut join. Heeh, iya iya. Heeh. Terus kayak ngomongin anak muda ya Mbak, entah itu laki-laki, perempuan itu sama aja anak muda pokoknya gitu ya. Kita itu ketika nggak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat atau juga hal-hal yang dengan kemaksiatan, pasti itu kan kayak overthinking
ketika kita lagi ngerjain tugas tuh. Heeh. Kalau kita nggak fokus, itu kan nggak jadi-jadi. Terus misalnya ada iklan hal yang nggak berguna banget, misalnya perihal oh iya aku habis ditembak sama cowok itu nih gimana gitu kan. Oh, iya, Atau kan iya. kalau cewek kan ini kan sering kan, maksudnya Heeh. sejauh ini gitu Heeh. pasti ada lah yang suka gitu kan. Heeh. Nah, itu pasti kan dipikirin. Apalagi kalau sosok seorang yang udah dikenal terus bilang suka gitu Heeh. kan. Nah, itu kan pasti dipikirin tuh. Mm-mm. Nah, di saat titik lagi mikirin itu, kita fokus ke plan kita. Langsung kembali lagi, Langsung pokoknya skip. kita punya plan apa langsung skip. Skip. Karena Hmm. misalnya kalau kita belum siap ya jangan diambil gitu. Oh, Apalagi iya, itu kan iya. ranah yang perlu kesiapan mateng banget. Oh, Kalau iya. ranah Tapi itu tuh kayak gitu. misalkan nih Mbak, rebahan sebentar, ngapain sebentar, kadang tuh kayak pikiran yang enggak itu langsung terada gitu, kok di benak kita ada gitu ya, kita harus ngapain, misalkan katakan hari ini kita nggak punya duit gitu ya, overthinking kan, kita harus besok Betul, mau betul, ngapain. betul. Nah makanya mulai dari sekarang kita juga harus berani bisnisnya seperti apa, terus kreator digital syukur-syukur yang bisa menghasilkan uang gitu kan, sudah di usianya seperti itu. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Next time tunggu podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.